Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa ini? Dengan saya Iklima Alfia Alfanin kelas 11 OTKP 1. Iklima ya. Ya. Sekolah di mana? SMK Negeri 1 Yogyakarta. Oh iya. Akan menyampaikan materi tentang apa? Akan menyampaikan materi mengenai kegunaan laporan keuangan. Kegunaan laporan keuangan. Mungkin bisa dibacakan dulu Iklima urut-urutannya mau menyampaikan tentang apa? Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai kegunaan laporan keuangan dengan 3 poin. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua langsung kepada kegunaan laporan keuangan menurut para ahli, dan yang terakhir kegunaan laporan keuangan secara umum. Ya, saya mulai dari pengertian ya. Coba disampaikan dulu apa pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah sebuah informasi yang menggambarkan kondisi keuangan sebuah perusahaan untuk dijadikan sebagai gambaran kinerja atau kondisi perusahaan dalam finansial ataupun keuangan. Ya. Boleh tahu apa artinya kinerja? Kinerja adalah Kinerja itu bisa diartikan semangat kerja bisa, hasil kerja juga bisa. Coba Iklima ya. Jadi kaitannya dengan laporan keuangan kan bisa menggambarkan kinerja perusahaan ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa menggambarkan dari keuangan, dari laporan keuangan perusahaan bisa menggambarkan bahwa kinerja perusahaan itu bagus apa tidak, itu bagaimana caranya itu? Kita dapat melihat sebuah kinerja sebuah perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan, karena di sini nantinya akan ada pengeluaran sebuah dana atau kegiatan yang dilakukan sebuah perusahaan seperti pengeluaran barang yang dibutuhkan ataupun pembelian barang-barang yang diperlukan. Sehingga di sini nantinya pasti akan tersusun rinci bahwa mengenai kinerja perusahaan ataupun hasil kerja perusahaan secara dalam 1 tahun ataupun dalam periode bulanan. Jadi bisa ya melihat kinerja perusahaan dari pengeluaran perusahaan ya, pengeluaran keuangan perusahaan. Itu pengeluaran yang besar atau yang kecil? Pengeluaran perusahaan itu dibagi menjadi 2. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Jadi tergantung pada periode sebuah. Menurut Iklima gimana nih? Kalau pengeluaran perusahaan semakin besar, itu kinerjanya semakin bagus apa tidak? Hal tersebut tergantung pada apakah hal tersebut memberikan pengaruh positif kepada perusahaan tersebut atau tidaknya. Namun jika memang memberikan pengaruh yang positif dan memberikan dampak keuntungan yang banyak, pastinya kinerja perusahaan semakin meningkat. Pengaruh positif misalnya apa? Pengaruh positifnya itu seperti program-program perusahaan yang telah direncanakan dari awal sampai akhir terlaksana dengan beres dan semua target-target tercapai. Walaupun pengeluarannya besar itu ya, yang penting programnya jalan itu ya. Daripada pengeluarannya sedikit, dananya disimpan nggak dikeluarkan, program nggak jalan. Jadi harus ada keseimbangan hasil yang positif dengan mengeluarkan dana, tapi ada hasil yang bagus begitu ya. Oke, Iklima. Berikutnya setelah pengertian adalah kegunaan laporan keuangan ya. Menurut para ahli. Yang dimaksud para ahli ini siapa ini? Di sini saya menggunakan para ahli yang digunakan adalah Sukamulya tahun 2019, di mana disebutkan bahwa kegunaan laporan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Yang internal adalah pengambilan keputusan, digunakan untuk pengambilan keputusan sebuah operasional perusahaan dan sebagai dasar perencanaan serta evaluasi keuangan sebuah perusahaan. Yang kedua adalah eksternal. Di sini eksternal menjadi 3, yaitu untuk investor, di mana
di mana digunakan untuk menilai prospek perusahaan untuk komponen portofolio. Yang kedua adalah kreditor, di mana untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pajak ataupun bunga pinjaman dan pokok pinjaman. Dan yang terakhir adalah perusahaan, pemerintah, di mana hal ini pastinya ada menilai sebuah besar kewajiban perusahaan dalam membayar pajak. Itu menurut Sukamulya ya. Ya, Tahun 2019 kan itu menunjukkan buku ya. yang ditulis oleh Sukamulya. Belum tahu ya judul bukunya apa ya? Mohon maaf, saya belum tahu. Ya nggak apa-apa. Saya cuma ingin menanyakan pendapatnya Sukamulya bahwa laporan keuangan berguna baik bagi pihak internal maupun eksternal. Pihak internal tahu ya? Tahu. Apa itu? Pihak internal itu pihak yang bersangkutan dengan dalam perusahaan seperti karyawan ataupun yang tersusun struktural anggota Ya. perusahaan. Makanya kan laporan keuangannya sangat berguna Ya, untuk pengambilan keputusan, untuk operasional perusahaan, dan dasar perencanaan serta evaluasi keuangan. Ini tentunya sangat berguna bagi pihak internal, khususnya pimpinan perusahaan, direktur, manajer, karena kaitannya dengan kegiatan pengambilan keputusan. Mau memutuskan apa, menetapkan apa, harus lihat laporan keuangan. Kira-kira menurut Iklima yang dilihat apanya dari laporan keuangan? Kalau mau memutuskan, biasanya seorang pimpinan pastinya melihat apakah dana yang dikeluarkan tersebut dengan hasil yang dikeluarkan tersebut dibandingkan dengan pengeluaran yang tahun sebelumnya ataupun bulan sebelumnya, itu dibandingkan dan dilihat apakah ada progres setiap masing-masing. misalnya Iklima ya, perusahaan mau menambah gaji pegawai. Gaji pegawai yang tadinya 3 juta mau dinaikkan 4 juta. Kira-kira pimpinan mau menaikkan kan, mau memutuskan harus lihat dulu laporan keuangan. Ya. Yang dilihat yang apanya? Yang dilihat dari dananya. Dananya tersedia apa tidak? Ya. Kalau tidak, tentu tidak dinaikkan, begitu ya. Ya, secara ekstrim begitulah. Kalau mau membeli barang, membeli mesin, membeli komputer, itu perlu lihat laporan keuangan enggak? Perlu. Yang dilihat apanya? Sama dananya. Oh, sama begitu ya. Baik, sekarang saya hubungkan dengan pihak eksternal. Di sini Iklima mengatakan ada investor, kreditor, pemerintah. Investor dulu ya. Investor tahu nggak pengertiannya Iklima apa itu? Investor. Investor adalah seseorang yang menyalurkan dana kepada perusahaan sebagai Ya, pihak luar ya. pihak luar. Penanam saham, penanam modal di perusahaan kita. Namanya investor. Itu orang kalau mau nanamkan saham di perusahaan kita, kan mesti lihat laporan keuangan. Ya. Yang dilihat apanya? Yang dilihat dari profilnya sebuah perusahaan, seperti apakah kinerjanya mereka itu sudah lebih baik, jadi sehingga dana yang mau mereka keluarkan, modal yang ingin dikeluarkan itu memberikan keuntungan. Sama laporan laba rugi dilihat nggak? Dilihat. Kira-kira labanya berapa? Besar enggak? Wah, ini kalau labanya kecil buat apa saya nanamkan saham? Perlu lihat itu enggak? Perlu. Ya. Kemudian kreditor. Apa itu kreditor? Kreditor adalah seseorang yang memiliki pinjaman kepada perusahaan. Pihak ya, Pihak. tidak cuma seorang, Oh, iya. bisa lebih. Badan bisa. Pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan kita. Kita butuh uang, perusahaan kita butuh pinjaman. Kira-kira mau pinjam di mana? Kreditornya. Ya, misalnya pinjam di bank bisa nggak? Bisa kan? Abang mau minjam itu, kan perlu lihat laporan keuangan. Iya. Yang dilihat apanya?
Ya, laba rugi. Kalau perusahaan itu labanya besar, sangat memungkinkan kreditor akan memberikan pinjaman. Karena mungkin perusahaan sangat mampu mengembalikannya. Tapi kalau rugi, nggak mungkin lah ya bank memberikan pinjaman. Sekarang yang pemerintah butuh nggak laporan keuangan perusahaan? Butuh. Buat apa? Dilihat sama juga, dilihat laba ruginya. Pastinya kan dengan labanya tinggi, pastinya pajak yang diberikan kepada perusahaan tersebut sama tingginya. Oh gitu ya. Bagaimana caranya biar labanya kecil? Biar pajaknya kecil? Labanya diperkecil. Padahal labanya besar loh. Tapi laporannya dibuat kecil agar pajaknya kecil. Oke, lanjut kelima, materi berikutnya setelah kegunaan laporan keuangan apa? Kegunaan laporan keuangan secara umum. Di sini saya membagi menjadi dua, yaitu mengatasi right issue dan forecasting analysis. Right issues itu apa ya? Right issue itu sebagai pemecah masalah terkini, di mana nantinya pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan seperti keinginan perusahaan untuk melakukan penjualan saham, hal tersebut perlu diprioritaskan dalam memilih saham yang diperlukan. Oh iya. Jadi pemegang saham di perusahaan kan banyak. Iya. Mungkin orang ingin diprioritaskan gitu ya. Kira-kira siapa yang akan diprioritaskan? Perusahaan bisa membantunya. Itu namanya right issues. Isu right, isu kanan, isu yang benar. Kalau ini forecasting analyzing apa ini? Forecasting analyzing ini adalah cara untuk memprediksi kondisi yang akan datang ataupun setiap kondisi. Forecast itu ramalan, prediksi ya. Iya. Analisis prediksi ya. Analisis perkiraan apa yang terjadi melihat kondisi perusahaan. Baik Iklimah, saya kira cukup ya tentang kegunaan laporan keuangan. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu.